Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 akan sedikit membahas tentang kelebihan dan kekurangan jenis-jenis ICT dan media pembelajaran kejuruan. Sebelum kami berdiskusi, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Refdi Febrian dan empat rekan saya yang bernama Apriliano Chandra Dipa, Lubna Nandra Asti, Siti Anissa, dan Freddy Kusuma. Nah, sebelum masuk ke pembahasan jenis-jenis ICT, mungkin saya akan sedikit membahas tentang pengertian media pembelajaran, yaitu menurut Asyad menyatakan bahwa media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, media pembelajaran aktif pun memulai perkembangan dengan mengidentifikasi teknologi ICT ke dalam proses pembelajaran. Mungkin dari saya cukup, mungkin ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan ya, kelebihan dan dari kekurangan media pembelajaran. Nah, kan ada beberapa jenis tuh media pembelajaran, mulai dari media audio, media berbasis manusia, media komputer, dan lain-lain. Nah, media audio ini memiliki kelebihan sifatnya mudah dipindahkan, harga relatif murah, dapat mengembangkan daya imajinasi anak. Kekurangannya sifat komunikasinya satu arah. Yang kedua tuh ada media berbasis manusia. Kelebihannya itu membantu siswa dalam menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan terdahulu, membantu siswa membentuk dan menginternalisasi representasi masalah atau tugas. Kekurangannya itu membuat siswa menjadi lebih cepat bosan, tidak efektif penyampaiannya jika terlalu banyak audiens. Yang terakhir itu ada media komputer. Kelebihannya ada sebagai peranan supervisi dan meringankan beban pendidik terhadap berbagai tanggung jawab manajerial yang memakan waktu. Kekurangannya itu, meskipun harga perangkat keras komputer cenderung semakin menurun, namun pengembangan perangkat lunaknya masih relatif mahal. Udah sih untuk saya. Ya, mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan lagi. Ya, izin masuk ya, Refdi sebagai moderator. Ya, silakan. Saya di sini tadi membahas tentang media pembelajaran ya. Sekarang saya membahas tentang literasinya nih. Kalau literasi sendiri kan kemampuan membaca dan memahami suatu informasi ya. Dan jenis-jenis literasi ini ada 5. Pertama, literasi media. Kedua, literasi dasar. Yang ketiga, literasi teknologi. Yang keempat, literasi perpustakaan. Dan 5, literasi visual. Yang saya bahas di sini yang pertama, literasi media. Literasi media yaitu kemampuan seseorang dalam memahami berbagai bentuk media. Selain memahami bentuk media, literasi media juga membuat orang mampu menyerap informasi yang disampaikan media secara baik, bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau menurut saya, kelebihan dari media ini pasti gampang diakses yang pertama, dan mencari informasinya itu begitu mudah. Namun kekurangannya mungkin kebanyakan ada yang berita hoax ataupun pemalsuan berita gitu. Yang kedua, literasi dasar. Literasi dasar yaitu kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan juga berhitung. Tujuannya untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berhitung, dan juga berkomunikasi dengan sesama. Yang ketiga, literasi teknologi. Teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui sekaligus memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, seperti software dan hardware. Yang keempat, literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan yaitu kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis yang terbentuk dari fiksi maupun non-fiksi. Kemudian memahami cara menggunakan katalog dan indeks. Juga kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan karya ilmiah. Manfaat dari literasi perpustakaan ini yang pastinya mengasah kemampuan untuk membuat karya tulis ilmiah. Yang kelima, literasi visual. Literasi visual yaitu pemahaman yang lebih dalam dan menginterpretasi dan menangkap suatu makna dari informasi yang berbentuk visual atau gambar. Sekian dari saya, bisa ada yang nambahkan. Ya, terima kasih Apriliano. Barangkali yang lain ada yang ingin menambahkan.
Mungkin saya ingin menambahkan tentang kelebihan literasi e-chat itu secara umum ya mempermudah para pelajar atau orang untuk membutuhkan informasi terkait pendidikan. Apalagi dalam cari tugas kan, pasti banyak banget itu yang ada di online. Nah, bisa juga kita nyari sumber bacaan dan dari situ. Kalau secara spesifiknya, mungkin kelebihan di bidang sosialnya dapat mempermudah menjalin komunikasi dengan sesama teman dan orang lain walau tanpa ada batasan jarak. Dan di bidang pendidikannya, yang seperti tadi saya bilang, ada bisa sistem administrasi sekolah yang dilakukan secara online akan lebih mudah dan tidak perlu mengantri. Dan di bidang ekonominya ada fasilitas dengan memasang fasilitas iklan di internet pasti bakalan menarik suatu perusahaan untuk bisa memasangkan dan mempromosikannya. Mungkin sekian dari saya, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Ya, terima kasih Lubna. Mungkin dari Saudari Siti Anissa ada yang ingin ditambahkan? Izin menambahkan ya. Mungkin tadi kan ngomongin kelebihan. Nah, sekarang ngomongin kekurangan dari pembelajaran CT-nya. Yang pertama itu dia permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari alat tersebut tuh kurang. Terus yang kedua terlalu mahal untuk dimiliki. Yang ketiga kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dalam penggunaan alat ICT. Dan yang terakhir sering terjadi penyalahgunaan teknologi. Cukup ya. Ya, terima kasih kepada Saudari Anissa. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi apa dicukupkan? Cukup. Mungkin. Cukupkan saja. Ya, akan sedikit menyimpulkan materi kali ini, yaitu kelebihan media pembelajaran. Yang pertama, membantu siswa dalam menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan terdahulu. Yang kedua, ada membantu siswa membentuk dan menginternalisasi resepsivitas masalah atau tugas kekurangannya, yaitu membuat siswa menjadi lebih cepat bosan. Nah, yang kedua, ada tidak efektif menyampaikannya jika terlalu banyak audiens. Lanjut ke kelebihan ICT, yaitu mempermudah para pelajar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.